Kid, how you doing? Good, man. You ready? Ray, where do you keep the glasses? Who's that? To get that? No, I got it, Ed. No, honey, it's not what you think. Better than this dump. Dump. Get it when I get back. Halo Rebahaners, bagaimana kabarnya? Welcome back again in my channel, the one and only channel, the satu-satunya channel yang selalu konsisten dalam memberikan pendidikan, pengetahuan, kenyamanan, pengencerotan, dan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ngomong apa nyet? Dan masih bersama saya John in the house di sini, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Ed TV yang dirilis tahun 1999 dengan rating 6,1 di IMDb. Film ini berhasil mencuri perhatian saya karena selain ditaburi beberapa bintang besar seperti Woody Harrelson, Matthew McConaughey, dan Ellen, film ini benar-benar membuat saya pribadi merasa penasaran apa yang akan terjadi di ending. Maka dari itu langsung saja kenakan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan. Selamat menonton dan cekicrot. Since its debut, True TV has brought you the finest in documentary, but now we'll take you where you've never. No script, no actors, no editing, all day. That is True on True TV. Film diawali dengan memperlihatkan acara preskon yang diadakan oleh sebuah stasiun televisi bernama True TV. Mereka berencana membuat sebuah terobosan terbaru di dunia pertelevisian, di mana mereka akan menayangkan sebuah acara yang menampilkan kehidupan dan keseharian seseorang tanpa editing, tanpa sensor, dan tayang 24 jam. Ya, mirip semacam daily vlog lah, tapi ini ditayangkan secara live di televisi. Bagong gak tuh? Ini adalah Cynthia, dia merupakan direktur acara di televisi ini. Dan pria tambun ini merupakan petinggi atau bos True TV. Acara ini pun akan dimulai dengan mencari talent di seluruh Amerika dengan cara menyeleksinya satu persatu. We're going to pick one person, and we're going to put that person's life on television all day long. I don't mean to be negative here. When I realized that the person we pick, the guy that's on TV all day long, doesn't even have to be good. What's our next step? We find ourselves a big, fat, rolling head. Adegan berpindah ke sebuah bar yang memperlihatkan seorang pemuda tampan bernama Ed, dan dialah tokoh utama di film ini. Kids are having career. Look at us, right? We are doing fine. Tak lama datanglah seorang pria bersama seorang wanita. Ini adalah Ray, dia adalah kakak kandung dari Ed. Ini Sari, pacarnya Ray. Secara kebetulan di malam itu diadakan sebuah acara audisi untuk mencari talent di acara True TV. Ray yang melihatnya pun langsung menghampirinya dan bergaya di depan kamera. Sedikit penjelasan, Ray ini merupakan tipikal orang yang sangat gengsian dan selalu ingin tampil, maka tidak heran dia sampai meninggalkan Sari pacarnya untuk bergaya di depan kamera. Ed sendiri tipikal pemuda yang cukup santai, riang, dan tidak neko-neko. Bahkan dia tidak malu dengan profesinya yang hanya merupakan seorang penjaga di sebuah toko kaset. Tak lama, Ray yang sok keren pun mengajak Shari untuk tampil di depan kamera, namun dia tidak mau. Lalu mengajak Ed untuk menemaninya. Ed pun berbicara bahwa Ray kakaknya adalah orang yang tepat untuk acara ini, dan dari situ Ed pun terus memuji dan menceritakan pengalamannya bersama Ray. Dan tak diduga, Cynthia dan tim pun justru merasa bahwa Ed dia sangat menarik dan berkarisma. Selain tampan, Ed pun memperlihatkan ekspresi natural yang tak dibuat-buat. I'm telling. Here we go. A few This years guy? back, the Yeah, man take here. a look at- Camry. What do you say? I mean, we bring him in, we just can't hurt, just talk to him. Untuk itu, mereka menelepon Ed untuk datang dan mewawancarainya. What'd you study? Studying. Jeez, that'd have been a big help. That really would have. Where were you? That's cute. Real deep on into it. Know what I mean, darling? Did you test him? Did you do any research? But this is who you want. Dengan terpilihnya Ed untuk menjadi bintang utama di acara tersebut, membuat si bos TV yang awalnya ragu kini seolah mendukung Cynthia dengan itu. This is the guy you want to go with. Yes. Di rumah sendiri, keluarga Ed terlihat cukup was-was dengan terpilihnya Ed untuk jadi bintang TV, karena otomatis keseharian mereka pun akan ikut tersorot. Berbeda dengan Ray yang terus mencoba mengambil hati Ed karena dia sendiri ingin ikut menjadi bagian dari acara tersebut. You bring those cameras over to Big Brother, and I promise you, I will make something happen for both of us, for all of us. Saatnya tiba, mobil kru dan beberapa kamera pun sudah bersiap di rumah Ed. All right, guys, we're gonna go in 10. And ready one, take one. There he is. This is exciting.
Oh my God. Is that what I think it is? Not the best angle. Hari pertama dimulai dengan memperlihatkan Ed yang baru bangun tidur dan menggaruk selangkangan. Anjir, kok sama ya? Microphone. Morning. Microphone. Turn on the TV. Morning. There's that smile. Oh, an action sequence. You gotta see this. Oh my. What'd I miss? He's checking out his own app. Semua orang yang menonton pun terlihat cukup geluh melihatnya. Dan dari sini semua aktivitas Ed akan terus diliput. Para tetangga yang biasanya cuek pun tiba-tiba menyapa Ed agar bisa masuk TV. Tidak terkecuali atasan dan rekan-rekan kerjanya di toko. Act like everything is normal. Go, go. Dari pagi sampai malam kamera terus meliput dan terus seperti ini. Tak diduga, para penonton di rumah ternyata tertarik dengan acara EdTV karena pada dasarnya setiap orang memiliki rasa kepo atau penasaran tentang kehidupan orang lain. No. You look at your husband. I think he's cute. I like to take my time. Yeah. No, I haven't seen the spot ratings. You know what? It's been one day. You give me a week with this guy and then you fly up my nose? Saat malam tiba, Ed pun pergi ke bar. Ray kembali tampil dengan pamer kekuatan dan terus berbicara di depan kamera. Sampai-sampai tidak menghiraukan Sherry pacarnya. What do you like about it? I don't know. It's just that it's let me watch. Saat Ed menemani Sari duduk, Ed memuji kecantikan Sari. Dan tak diduga, Sari ternyata lebih tertarik dengan Ed. Dan itu terlihat jelas dari ekspresinya. Tanpa sadar, kejadian tersebut pun tertangkap oleh kamera yang membuat penonton mengetahui hal tersebut. Dan itu membuat EdTV semakin menarik. She likes the Ed guy better than she likes the brother. No, I've had about 19 beers. All right, I had about enough of this. Just a few more minutes. Reach back. I don't think I like it. I don't think it's nice. It's a good set of hair you got on your head. Esok hari semua kembali dimulai saat Ed bangun tidur. Dan kali ini Ed tidak melakukan hal itu lagi. Point on something going on now called EdTV. Oh, is a new low point in American culture. You're being... They seem to celebrate the fact that the guy's a boob. A joyous celebration of boobery, that's what it is. Brush my teeth. Orang pun mulai mengikuti kemana Ed berjalan hanya untuk sekedar numpang tenar. Saat sedang akan berkunjung ke apartemen Ray, tak diduga terjadi hal mengejutkan. Ray ternyata selingkuh dengan wanita lain dan baru selesai melakukan pengencerotan. Whoa, look at that. Get in on that. Better than this dumb. Ray yang menyadari ada kamera di situ meminta tolong Ed untuk menjelaskan bahwa ini hanya sebuah kesalahpahaman yang pada faktanya semua dengan jelas terekam oleh kamera. Jack, let's go. We're gonna be late. Shush! All I'm asking is just go talk to her and beg her. Thanks, honey. Saat sampai di tempat Sari, Ed menjelaskan semuanya bahwa Ray sebenarnya pria baik-baik. Sari yang sudah terlanjur sakit hati pun mengatakan ke kamera bahwa Ray sangat payah ketika diranjang. Ray yang melihatnya pun nampak sakit dan sudah pasti sangat dipermalukan. Mamam. He's a bad leg. I mean bad. Oh, you know that's terrible. You happy now, Ray?
Dari situ Sari pun curhat tentang hubungannya dengan Ray yang sebenarnya tidak terlalu harmonis. Tak diduga, mereka terbawa suasana tanpa tahu hal itu disaksikan oleh semua orang yang menonton acara Ed TV. Mampus. Wrong with you. Uh-oh. Don't do it, Ed. Kiss him! Kiss him! Don't you kiss. Don't you kiss. God! Yes! Yes, I win! I'm nuts, huh? Ha! I told him. Yes, you're on television. You're on television. Esok hari sang ibu memberitahu Ed bahwa apa yang dilakukannya semalam itu tidak baik karena Sherry merupakan pacar kakaknya. Namun saat sang ayah tiri bertanya apakah kau mencintai Sari, Ed mengelak. Namun semua orang yang menonton bisa melihat dari wajah Ed bahwa Ed mencintai Sari. Sari yang menontonnya nampak senang melihatnya, tapi dengan popularitas Ed yang sekarang membuatnya harus bisa tutup mata dan telinga tatkala banyak fans wanita yang mengerubutinya. Are you really gonna get hurt this time? Saat tiba di tempat kerja, Ed bahkan disediakan tempat parkir khusus untuk dirinya, dan itu membuktikan bahwa Ed sudah bukan kaleng-kaleng. Saat akan masuk toko, tiba-tiba datanglah Ray ke hadapannya. Dikira mau berkelahi, ternyata Ray datang ke sana hanya untuk membuktikan bahwa dirinya tidak payah diranjang. Hal itu dibuktikan dengan membawa salah satu mantan Ray untuk mengatakan bahwa Ray tidak sepayah dan seburuk apa yang dikatakan oleh Shari. A few years ago, for a couple of months, really not as bad as that girl said he was. Bye, brother. No, come on, Ray. Vindicated! Di sisi lain, Sari pun ikut dikenal masyarakat karena kejadian waktu itu. Hal tersebut membuatnya risih dalam pekerjaannya. Tak lama datanglah Ed untuk memberikannya bunga sekaligus menebak Sari. Dan alhasil, mereka pun jadian. I really think we might have something here. Yes. All right. Cynthia, this is great. This is incredible. And the Kearney. Well, girls, just right for some kissing to do. Sizzling steaks. Oh my God. Dengan naiknya rating acara Ed TV di seluruh Amerika, membuat Ed dan kru Ed TV mendapatkan banyak fasilitas, diantaranya mobil baru, kamera baru, dan tambahan kru. Tapi bukan itu kejutannya, acara Ed TV yang awalnya hanya akan tayang 1 bulan, ternyata diperpanjang 1 bulan lagi dikarenakan banyak respon positif dan minat dari penonton. Dan untuk itu, Ed mendapatkan bayaran yang lebih besar. You hear this? I got the payment, buddy. I got the payment, and this money is for you. Come on. What are we doing? What happened? What are we doing? The chicken dance, baby. The chicken dance for another month. Ed yang sekarang semakin terkenal pun dikawal oleh bodyguard yang selalu mendampinginya. Ed bahkan menjadi headline news di sebuah stasiun televisi. Namun di sisi lain para fans ternyata kurang menyukai Sari dan merasa bahwa Sari kurang cocok dengan Ed. Hal itu tentu membuat Sari jengkel. It's too tall. It's like abnormal. This Sherry's like nothing, right? She's not even hot. I mean, Ed's a celeb. Not hot. Not hot. No way. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka yang intinya Sari tidak siap dengan semua ini. Bahkan dalam sebuah koran dituliskan daftar wanita yang cocok dengan Ed, dan itu sangat mengejutkan karena semuanya adalah selebriti yang sangat cantik. There's a list. Esoknya Ed diundang ke sebuah talk show yang terkenal saat itu. Selesai dari sana, tak diduga Ed didatangi oleh seorang model dan artis cantik yang memiliki gigi putih dan bibir yang sangat mengencerotkan. For the love of sweet Jesus Christ. Hi. Hi. I just wanted to say I really love your show. Well, I'm Jill, and I'm from San Francisco too. Cakep ya? Mirip mantan saya ini mah. Ngimpi lu, John. Sat. Wanita ini bernama Jill dan dia termasuk salah satu fans dari acara Ed TV. Jill mengatakan bahwa mobilnya mogok dan sehingga jika diperbolehkan dia ingin ikut menumpang bersama Ed. Sari yang melihatnya pun sudah pasti sangat-sangat panas. Got a limo outside. Do you want to ride with us? All right. Hari ke-40, Ed terlihat berada di apartemennya sendiri dan mendapatkan sponsor dari Pepsi. Surat dari fans pun terlihat menumpuk di mejanya.
Saat malam hari, Ed diam-diam pergi ke kontrakan Shari untuk menemuinya. Karena dirinya sudah kangen dan sedang butuh asupan nutrisi yang berbau amis. Namun saat mereka akan melakukannya, tiba-tiba muncullah kru dan beberapa kameramen. Hal itu membuat mereka berdua kaget dan seolah sedang digerebek karena berbuat zina. Ya emang zina sih. Karena merasa dipermalukan, Shari pun pergi meninggalkan kota untuk menenangkan diri. Kasian. Saat pulang ke apartemen, Ed dikagetkan dengan seorang wanita yang sudah berada di sana. Ternyata itu adalah salah satu fans fanatik yang sedang menciumi sempak Ed. Oh, honey. What is she holding? Ed's underwear. Now that's television, huh? Di sisi lain, para bos TV pun terlihat sangat senang dengan kemajuan acara EdTV di stasiun televisinya. Si bos bahkan mengaku-ngaku bahwa itu adalah ide dirinya yang muncul begitu saja dari kepalanya. Padahal acara EdTV adalah ide murni dari Cynthia sendiri. Suatu hari saat Ed sedang bermain baseball bersama teman-temannya, tiba-tiba datanglah Jill, si model cantik. Dan untuk mengisi kekosongan hatinya, Ed pun memutuskan untuk PDKT dengan Jill. Hal itu pun dilakukannya agar para fans dan penonton di rumah senang dengan acaranya lebih menarik. Hari ke-54, Ed pun memutuskan untuk berkencan di apartemen Jill dan hal tersebut menjadikan sepanjang jalan yang Ed lalui dipenuhi fans yang memberi semangat dan dukungan agar Ed melakukan pengencerotan bersama Jill. Kaum jahiliyah. She got for you, Ed. Save your strength. Hi. Hi. Look at you. Oh, thanks. You want to come and have a little nibble? What? Hey, baby. Wow. Mr. President? I love her. I love her. Pengencerotan pun dimulai dan kamera terus merekam hal itu sehingga penonton bisa menyaksikannya hingga selesai. Anjing, kayak nonton bokep berjamaah. Bangsat emang. Nanggung mending langsung VPN aja sekalian. Bagong. Namun hal yang tak diduga pun terjadi. Karena Ed terlalu semangat membuatnya terjatuh dari meja dan tepat menimpa kucingnya Jill hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat penonton di rumah kecewa dan menyayangkan kejadian tersebut. Broke her leg. But I don't blame. They got what, the highest ratings in video, higher than the Super Bowl. If Ed had been a star, the American people would have loved him. No, But see, he I don't agree failed at all. us. He No. basically I did failed. not break my heart, man. All right, look, I understand. Dengan semua hal buruk yang menimpanya, diantaranya dimusuhi Ray, ditinggali Shari, dan gagal pengencerotan, membuat Ed sadar bahwa ini semua harus dihentikan. Namun karena Ed sudah tanda tangan kontrak, membuatnya tidak bisa berhenti begitu saja dari acara ini. Si bos TV pun menjelaskan bahwa jika Ed berhenti sekarang, maka dia harus mengganti semua kerugian produksi dan budget yang sudah masuk. You're liable for all the station's financial losses. Ed pun pulang dengan rasa penyesalan atas semua yang terjadi. Saat Ed sedang bekerja di toko dengan penuh sesak para fans di luar, tak sengaja Ed melihat Shari yang sedang menyamar. Ed pun mengejarnya. Ketika sudah bertemu, Ed pun mengatakan bahwa dirinya meminta maaf atas semua yang terjadi dan hal itu tidak akan terulang lagi. Saat Ed mengajak para kru untuk pergi dan tidak merekam Shari, mereka pun menolak. Ternyata konsep acaranya sudah diperbaharui oleh para bos TV, di mana tidak hanya Ed yang direkam aktivitasnya, tetapi semua anggota keluarga Ed juga mendapatkan kamera dan kru masing-masing untuk diikuti kehidupannya. Terlihat di kamera bahwa keluarga Ed tidak senang dengan hal itu. Namun karena sudah termasuk kontrak, Ed pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu muncullah sebuah ide brilian, di mana Ed mengadakan sebuah sayembara atau kontes kepada semua orang.
Kontes tersebut adalah bagi siapapun orang yang mengetahui informasi mengenai hal buruk, hina, dan memalukan dari salah satu petinggi atau bos-bos di True TV akan diberikan hadiah uang sebesar $10.000. Hal tersebut membuat para petinggi di True TV panik, namun si bos dengan santai mengatakan untuk tetap tenang dan tidak takut dengan gertakan Ed. Legal? How can this be legal? It's defamation. It's slander. There has got to be some way we can shut this hillbilly up. Di sisi lain, Ed dan Ray pun berbaikan dan hubungan di antara keduanya terjalin kembali dengan normal lagi. Dan saatnya tiba, masuklah sebuah telepon misterius yang mengatakan bahwa dirinya mengetahui informasi memalukan dari salah satu petinggi di True TV. Hal tersebut pun membuat para petinggi di True TV kaget. Ternyata, telepon tersebut berasal dari Cynthia. Dan faktanya, Cynthia ternyata memiliki kekesalan dengan si bos TV yang selama ini selalu mengaku-ngaku ide acaranya adalah darinya. Sehingga Cynthia tidak pernah dianggap di sana. Sebagai orang dalam dan cukup lama bekerja bersama si bos, Cynthia tentu tahu mengenai rahasia-rahasia kecil yang dimiliki oleh si bos. Dan Cynthia pun memberitahukan sebuah rahasia memalukan tersebut kepada Ed. Setelah mengetahuinya, kini Ed akan mengatakan hal itu di depan kamera. Rahasia tersebut adalah tentang sebuah alat bantu yang diletakkan di kemaluan sehingga alat itu membantu si Johnny agar bisa bangun. Dan itu dilakukan karena orang tersebut lemah syahwat. Dan saat Ed akan mengatakan siapa orang itu, tiba-tiba si bos langsung memerintahkan siaran tersebut untuk dimatikan. Ed dan semua orang pun akhirnya senang karena Ed berhasil memenangkan hal tersebut. Di kantor sendiri, si bos mengatakan bahwa hal itu dia lakukan untuk menjaga nama baik karyawannya, yang padahal orang dengan rahasia memalukan tersebut adalah dirinya sendiri. Anything to be embarrassed about. I mean, if it's true, what the hell are you looking at, you red-headed putz? Keluarga Ed pun kembali hidup dengan normal dan Ed sendiri bahagia dengan Shari. Perhaps say goodbye here to Ed TV. Have we seen the last of Ed? It's Ed Free TV. Tamat, ending yang cukup mengencrotkan.